Shalom. Shalom Aleichem Hamashiach. Itu bahasa Ibraninya. Dalam kata pengantar Bapak Uskup tadi sebetulnya ringkas tugas saya. Ibidem sama yang diuskup antar dalam pengantar bacaan tadi. Tetapi baiklah supaya dibatasi waktu katanya. Pastor Nathan nanti mewakili dalam upacara resmi Ramatama. Saya dalam forum sidang rohani ini akan mencoba meringkas 25 tahun perjalanan imamat kami. Pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 97, di kampung namanya Sangala, di sana kami ditabiskan. Ada 2 putra tiarap di halaman luas itu. Jumlah orang hadir lebih banyak daripada karnaval di Karabosi. Dan sampai sekarang belum pernah terhapus sambutan umat pada perayaan tabisan itu. Saya tidak tahu teman saya, tapi saya sudah tahu dia bilang ibidem, sama. Saudara, kita pertanggungjawabkan menurut Injil Sinoptik, tidak ada kata Nathanael di dalamnya itu, kecuali orang masukkan. Dalam Injil Sinoptik tidak ada kata Nathanael, yang ada adalah Bartolomeus. Ya. Juga ditambah dalam 1 Kisah Para Rasul, tidak ada Nathanael, yang ada Bartolomeus. Teman saya sampaikan begitu. Tetapi dalam Injil Yohanes tidak ada Bartolomeus, yang ada Nathanael. Maka para penafsir Alkitab mengatakan Nathanael dan Bartolomeus sengkala malek bak tahun itu. Sama orangnya itu. Betulkah begitu? Tidak ada yang bisa jawab ya. Tapi tidak apa-apa, ahli suci. Tapi menurut tafsir Bartolomeus dan Nathanael, orangnya, oknumnya sama. Maka kami senang sebagai teman kelas berdua. Berikut, sebetulnya kami 4 orang. Tetapi syukur bahwa kami lambat sedikit menyelesaikan karya ilmiah. Maka tahun ini sebetulnya kosong oleh Bapak Uskup merayakan tahun imamat kami. Karena dalam sejarah seminari, kami adalah rombongan yang tidak masuk tahun rohani. Ekor itu awal dari adik kami itu awal tahun rohani. Maka tahun 97 mestinya tidak ada tabisan. Ya, tapi karena kami lambat, maka mundur, akhirnya terisi tahun 97. Kira-kira begitu. Saudara terkasih, kalau bicara pengalaman, betul sekali pengantar Bapak Uskup, dan itu yang saya mau katakan. Dan yang belum dikatakan saya kisahkan sedikit, bahwa bacaan pertama mengungkapkan kisah hidup kami juga, dan kisah hidup para romo, suster, siapapun kita ini, bahwa kita beriman tidak sendiri langsung jatuh langit, tapi kita dari keluarga, dari orang tua, nenek, leluhur. Dan syukur di Toraja Barat ada sejarah gereja dikatakan Bethlehem yang baru. Bethlehem yang baru yang ditulis oleh sejarawan itu sebetulnya kerinduan leluhur kami untuk mau bagaimana itu Bethlehem yang baru. Dari nenek kami, orang tua kami, lalu lahirlah Pastor Nathan, lahirlah saya juga. Begitu ceritanya. Saudara terkasih, begitu dalam panggilan menjadi imam di seminari 38, ya, Talumpulo Karua Tauwe, masuk KPB, ya, 38. Dan diantara kami, terus terang yang jadi imam itu 4, ada yang dulu itu sebetulnya bukan yang pandai, ya, bukan pandai. Tapi bahwa di akhir-akhir perjalanan di seminar menengah dari ini, kamilah juara-juara. Ya, sekarang Nathan juara 1, saya juara 2. Tergantung perasaan. Ya, itu. Saudara terkasih,
tetapi juga kepada teman-teman kami, mudah-mudahan ada yang hadir masuk KPB dulu, tak satu pun namanya tercoret dari relung hati kami. Mereka kami ingat terus dan selalu kontak dan masih baku ganggu kalau ketemu. Saudara, ketika Pastor Nathan ditabiskan, buka amplop SK, di Mesawa. Tidak lama di Mesawa, Pastor Nathan, pikirku ke Polewali, ke Mamasa. Ya. Tidak lama tugas di Mamasa, pikirnya kemana, ke Sopengka, kemanakah? Ke Rembon, dekat Mamasa. Tidak lama kemudian turun di Luwu Padang Sapa. Tidak lama pindah ke Sorako. Perjalanan teman saya ini, dan mudah-mudahan ada lagi sesudah Sorako entah kemana, tapi kami tidak boleh mendahului SK dari Bapak Uskup. Itu tema saya. Suka dukanya teman saya ini sering dia cerita sama saya, tapi saya pandai nasihati. Teman, kalau semua orang masuk seminari dan jadi pastor, saya tidak ada. Karena ternyata di catatan buku induk seminari, saya punya bapa pernah masuk seminari. Bahwa kemudian tidak tamat dan karena gerombolan di Parepare menghadang perjalanannya, terlambat masuk seminari, dan staf waktu itu pokoknya, you terlambat kembali. Wah, sadis juga itu tempo dulu. Itu kisah bapak saya. Sehingga tidak lanjut seminari dan seterusnya. Dan saya lahir. Baru masuk KPB. Jadi Nathan, tidak usah sedih kalau ada susahmu. Bersyukur kita lahir di dunia, ada orang tua kita melahirkan kita. Dengan segala macam kebandelan kita, dia didik. Dan seterusnya. Lalu demikian pun saya sesudah tabisan di seminari menengah. Saya sudah beli sepatu tampan topel, baju panjang lengan, karena harus mengajar dengan baik. Saya tidak pandai, tapi saya yakin saya pandai mengajar orang menjadi pandai. Itu filosofi saya. Tapi sayang dan seribu sayang, tetapi tidak apa-apa. Sebagai imam baru, ini juga bahwa uskup panggil, Parto siap ke Lembo. Tidak lama di sana, siap perangkat sana. Tidak tahu pedoman apa dan sebagainya. Lama juga di sana 6 tahun. Sesudah itu pindah ke Deri. Teman Pastor Agus di sana sendiri, batu-batu, tidak ada temannya. Ada. Jadi saya temani lagi. Barto bisa temani Pastor Agus. Saya bilang siap Bapak Uskup. Pastor Agus tolong antar saya ke semua stasi selama kemana saja rutenya perjalanannya, sepanjang 2 hari selesai saya kunjungi. Tidak lama sakit. Karena saya, dan mungkin saya pikir juga mati. Betul Bapak Uskup tadi bilang, bahwa kalau mati, maka gangguan tipoid. Dosa besar pastor muda adalah tidak puas sebagai pastor kalau tidak capek melayani. Tidak makan, tidak minum, dan 4 kali misa dalam 1 minggu di Pengala Barupu. Termasuk ada 1 stasi kami bina dengan Pastor Agus, dan kemudian kami terima dengan Pastor Kosmas. Saya tetap pastor bantu waktu itu. 31 jiwa tambah 2 yang masih dalam kandungan. Itu Tondok Rate. Karena sakit di Deri, maka saya diminta istirahat di Unio, dan begitu sehat minta lagi pergi di Asisi bantu. Ada senior kita di sini, Pastor Victor Patabang. Saya menjadi pastor bantunya. Ya. Tidak lama sudah capek di Asisi. Karena tidak ada malam minggu yang saya biarkan tidak misa. Misa. Karena umat mau ditegur, jangan minta pelayanan misa dari rukun kalau malam minggu. Pastor Victor sudah marah, kita pukul-pukul meja. Saya bilang tidak ada guna. Saya layani, baru saya khotbah. Saya layani ke rukun-rukun, lalu saya khotbah. Tolong kalau buat acara jangan malam minggu. Karena ada istilah gereja Katolik pro populo dalam perayaan itu. Bukan persona apa itu, pelayanan.
Nah, saudara, itu saya lakukan di Asisi. Setelah genap waktunya mutasi, tidak ada basa-basi dikatakan Anda istirahat. Oh ya, saya istirahat. Dan sesudah itu kirim di Unaha. Di Unaha waktu itu umat lagi goncang karena pastor aktif mengurus CU. Dan dikatakan pastor sudah urus uang. Dan memang kaget memang karena urus CU ini langsung MM. Saya juga belum pernah pegang uang M. Ya, dalam ember ya. Saudara, tetapi saya sampai di Unaha saya kasih tahu umat. Saya pengawasnya CU. Jadi kalau kita mau ini supaya ini masuklah semua. Jadi umat di sana, sama saja ini Romo, Pastor Linus pergi Barto sama. Ya, saya bilang ya memang sama Pastor, tapi berbeda mekanismenya. Oke. Tidak lama datanglah Pastor SPD. Sudah datang Pastor Simon, saya belum dikasih tahu, bilang kamu pindah ke mana? Sama-sama uskup dari Unaha di Kendari. 3 hari kemudian rapat di Kendari. Pastor Herman tanya, Pastor Barto pindah ke mana? Saya juga tidak tahu. Saya bilang, uskup bilang, dengan ini saya nyatakan pindah ke Labasa. Siap lagi ke Labasa. Sampai di Labasa 4 tahun di sana dan kemudian kembali ke Pangli. Baru 1 tahun di Pangli lebih kasih surat tugas lagi pergi di Bokin karena Pastor Anton pergi studi. Saya juga mengatakan saya tidak mau paroki paroki Bokin itu kehilangan pastor. Apa kata orang bilang uskup tidak kasih pastor Bokin. Jadi saya rajin pergi layani di Bokin. Rajin 45 semangat. Tidak pakai mobil, pakai motor lagi. Gantian itu. Lalu dipanggil lagi kembali ke Pangli, uskup tugas lagi di Bulukumba sekarang. Dan sesudah di Bulukumba nanti mungkin entah kemana lagi. Tapi semangat dan jiwa saya sama teman saya katakan ketaatan penting. Kalau uskup bilang pindah-pindah, jangan tawar-menawar. Kecuali nanti kalau kita sudah sakit. Ya, tapi dia sudah sakit-sakit. Saya bilang tidak, jangan jadi alasan. Sakitmu itu tidak seberapa. Saudara-saudara, ini baru 9 menit. Oleh karena itu, kepada teman saya ini Pastor Nathan, saya mau lapor juga sama uskup dan umat. Selama 25 tahun ini, tapi dia jujur harus akui. Selama 25 tahun kami berteman, dia tidak pernah kunjungi saya. Ya. Tidak pernah. Ini saya lapor ini. Tetapi dia jawabannya pasti karena saya yang rajin kunjungi. Jadi sama saja. Saya yang rajin kunjungi. Itu teman saya. Maafkan kalau saya lapor kita sekarang ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Yang mungkin benar tadi penegasan Bapak Uskup. Bahwa bukan hasil dan prestasi yang disyukuri. Karena itu memang hampir sulit mau dikatakan nanti dalam kurikulum vitae. Prestasi-prestasi apa saja Pastor Nathan dan Pastor Batu lakukan ini. Tidak ada. Tetapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Tetapi yang saya mau katakan bahwa pertama harus berani mengatakan minta maaf dalam kehidupan ini. Jadi kepada para senior mungkin pernah terluka dan karena kami ya tentu juga forum ini kami mau mengucapkan mohon maaf lahir batin. Itu pertama. Yang kedua bahwa selama 25 tahun Pastor Nathan juga saya bilang apakah kau pernah sudah melapor ke uskup melaporkan kekurangan teman? Dia bilang belum. Saya juga. Tapi saya pernah konsep. Satu malam saya mau lapor ini temanku ini. Tapi besok pagi saya sudah sarapan, saya robek-robek berdosa. Sekali tertulis tetap tertulis. Ini yang membuat saya gemetar. Saya bilang bahaya nanti itu, tidak baik. Jadi mudah-mudahan. Tetapi mungkin di antara pastor dengan teman saya mungkin termasuk saya bandel-bandel banyak kekurangan dan kelemahan dan sebagainya. Dan mungkin saya yang paling banyak ditegur oleh uskup. Tapi
tapi pasti uskup juga rahasiakan. Ya, mungkin ya. Tetapi bahwa saya punya pengalaman selama di seminari, bagaimanapun kita punya staf marah, saya tetap setia menjadi muridnya. Karena di rumah seperti itulah orang tua kami. Di rumah tidak boleh mencuri, tidak boleh makan banyak sendiri, tidak boleh lapor adik, tanggung jawab. Dan seperti itu saya alami di seminari. Malah setelah masuk seminari saya rasa bahagia sekali karena lebih kurang peraturan dibanding di rumah. Dan pekerjaan juga mulai terbatas di seminari. Tidak gembalakan kuda, tidak kasih makan babi, tidak mencuci pakaian banyak. Banyak itu di seminari. Malah dimasakkan, dicucikan, tidur teratur. Saya bilang, oh ini dunia saya ini. Setiap hari Senin main bola, olahraga, karate. Itu karate. Dan di antara kelas kami, saya yang tertinggi sabuk karatenya. Tinggal sedikit lagi sabuk hitam. Ya, itu. Ya, jadi itu. Saudara-saudara terkasih, mungkin sudah cukup renungan ini. Tetapi bahwa kembali lagi, bacaan pertama memberi inspirasi kepada kami begini. Ketika ada uskup mengutip 2 Timotius bab 12 ayat A, bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Rasa kebetulan sama dengan uskup itu, tapi saya hanya tidak bayangkan bagaimana. Tapi dalam permenungan almarhum Jeff Hendrick, CICM, luar biasa pater itu. Masih hidup dalam diri saya sekarang, jiwanya bagaimana membaca Alkitab, bagaimana renungkan itu. Dan saya temukan bacaan ini. Pastor Nathan temukan Injil, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih. Dan nadanya sama, tapi kalau saya combine. Tapi dalam perjalanan hidup sebagai imam, ternyata saya lebih condong memang harus mengatakan akhirnya belajar. Saya dikenal keras dan garang dan sebagainya, tapi pertanyaan saya, adakah yang mau penjarakan saya karena saya pukul? Tidak ada. Bahwa saya marahi, iya, pada konteksnya. Nah, oleh karena itu dalam renungan kitab suci itu tetap juga bahwa kami sadari bahwa kalau kami mengalami jengkel atau apapun namanya, rapat tidak cocok yang kami inginkan dan sebagainya, akhirnya kita belajar, oh ya, uskup punya semboyan apa itu, illut oportet resere, ya, illut. Oh ya, saya ingat, biarlah ia besar. Berdebat dengan temanku juga, Pastor Nathan ini jago debat dia. Kalau saya bilang, oh ya, kita benar, saya yang salah, ya, ya, kamu yang besar, saya yang kecil. Dan ya, saya begitu saja kalau berdebat dengan teman saya. Ya, nah saudara-saudara, dengan umat pun juga kadang begitu. Ya, kalau keren benar, ya kita benar. Kalau saya salah, oke, pajami saya. Ya, tapi saudara, dalam hati saya itu juga saya ajarkan sama teman saya bahwa jangan dendam, jangan dendam. Karena dendam itu lebih berat daripada emas 50 kilo. Kalau kita dendam, oh berat sekali. Saudara terkasih, panitia sudah kode, mungkin tinggal beberapa detik. Tetapi bahwa 25 tahun ini sungguh kami bahagia, dan kepada semua supporter dan pendukung, termasuk yang kritik kami pedas, ada. Dan kami juga merasa loyo lumpuh kalau ada umat kritik. Ya, maka mungkin juga ada sudah Pastor Bartum begini, tapi hati kami tetap tegar saja. Saya tahu kepada siapa aku percaya. Bata kadana puang matua Yesus Kristus. Ya, lalu saya akan pancing saudara di Sangala, dikatakan mioli kami tahu. Mioli kami tahu. Tolepi. Ya, di Sangala 25 tahun itu terjadi. Dan Bapak Uskup hadir, teman saya ini juga, kami tiarap waktu itu luar biasa. Dan bagaimana umat antusias, karena waktu itu terjadi bahwa 11 tahun tabisan di Sangala, 11 tahun berturut-turut tidak pernah lagi acara di Sangala. Kami puncaknya. Belum ada tabisan seramai yang saya amati selama ini. Belum ada.
Jadi saudara, utang budi umat, utang kami sama umat berat sekali. Maka itu juga mendukung kami selalu gembira dan bersyukur, berterima kasih kepada semua orang yang kami temui dalam hidup. Dan terutama Bapak Uskup, para pendidik, para pembina. Kalau kami pernah membuat kalian jengkel dan marah, kesempatan ini maafkan lagi kami. Sekali lagi Bapak Uskup, Pikjen tidak ada, dan para pikep teman-teman, singkat kata, termasuk kalau masih ada barang pinjamannya sama saya, jangan harap kembali. Ya, jangan harap kembali. Ya, karena saya ambil memang tidak untuk kembali. Ya, saudara, terima kasih. Tuhan memberkati sharing saya ini. Moga-moga apa yang saya alami hari ini sungguh gembira dan bukan basa-basi, bahwa bersyukur kepada Tuhan karena selalu kebaikannya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Tetapi kalau mengalami kesulitan, dikatakan illut oportet crescere. Itu paling penting. Terima kasih.